Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Daisy Fran Narlian Siswali dengan NIM 2214201046. Saya mahasiswi di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 semester 2, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah farmakologi keperawatan dengan dosen pengampu apoteker Merdi R. Kansil, S.Pharm, MKes. Oke baik, di video presentasi kali ini saya akan membahas materi tentang penyakit diabetes mellitus. Kita masuk pada materi, definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan sekelompok kelainan yang ditandai oleh peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia. Mungkin terdapat penurunan dalam kemampuan tubuh untuk merespon terhadap insulin dan atau penurunan atau tidak terdapatnya pembentukan oleh pankreas. Selanjutnya, patofisiologi diabetes mellitus. Pada manusia, bahan bakar itu berasal dari bahan makanan yang kita makan sehari-hari yang terdiri dari karbohidrat atau gula dan tepung-tepungan, protein atau asam amino, dan lemak atau asam lemak. Pengolahan bahan makanan dimulai dari mulut kemudian ke lambung dan selanjutnya ke usus. Di dalam saluran pencernaan, makanan asam amino dan lemak menjadi asam lemak. Ketiga zat makanan itu diedarkan ke seluruh tubuh untuk dipergunakan oleh organ-organ di dalam tubuh sebagai energi. Supaya berfungsi sebagai energi, zat makanan itu harus diolah, di mana glukosa dibakar melalui proses kimia yang menghasilkan energi yang disebut metabolisme. Dalam proses metabolisme, insulin memegang peran penting, yaitu memasukkan glukosa ke dalam sel yang digunakan sebagai bahan bakar. Insulin yang dikeluarkan oleh sel beta dapat diibaratkan sebagai anak kunci yang dapat membuka pintu masuknya glukosa ke dalam sel. Untuk kemudian di dalam sel, glukosa itu dimetabolisme menjadi tenaga. Bila insulin tidak ada, maka glukosa dapat masuk ke dalam sel dengan akibat glukosa akan tetap berada di dalam pembuluh darah, yang artinya kadarnya di dalam darah meningkat. Dalam keadaan seperti ini, badan akan menjadi lemah karena tidak ada sumber energi dalam sel. Inilah yang terjadi pada diabetes mellitus tipe 1. Klasifikasi diabetes mellitus. Ada beberapa tipe diabetes mellitus yang berbeda. Penyakit ini dibedakan berdasarkan penyebab, perjalanan klinik, dan terapinya. Klasifikasi diabetes mellitus yang utama adalah: yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 adalah diabetes mellitus yang tergantung insulin. Kedua, diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 adalah diabetes mellitus yang tidak tergantung insulin. Selanjutnya, tanda dan gejala diabetes mellitus. Yang pertama, gejala khas. A. Poliuria atau sering kencing terutama di malam hari. B. Polipagia atau banyak makan atau cepat lapar. C. Polidipsia atau rasa haus yang berlebihan. 2. Gejala lain. A. Kelainan kulit seperti gatal dan bisul. Biasanya bagian tubuh yang terasa gatal adalah daerah genital atau daerah lipatan kulit seperti ketiak bawah, payudara, dan pelipatan paha. B. Katarak atau gangguan refraksi akibat perubahan-perubahan pada lensa akibat hiperglikemia. C. Kelainan ginekologi seperti keputihan yang diakibatkan adanya jamur cyanida dan kelainan pada haid. D. Kesemutan dan mati rasa atau bal pada jari tangan dan kaki yang diakibatkan neuropati. E. Luka atau bisul yang tak kunjung sembuh meskipun luka hanya timbul karena hal sepele seperti luka lecet. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempertinggi risiko diabetes mellitus, yaitu yang pertama, kelainan genetik, kedua, usia, 3, gaya hidup stres, keempat, pola makan yang salah. Selanjutnya, diagnosa diabetes mellitus. Beberapa parameter yang dapat digunakan untuk mendiagnosa diabetes mellitus adalah sebagai berikut. Yang pertama, seseorang dikatakan menderita diabetes mellitus jika kadar gula darah sewaktu kurang dari 200 mg/dl. Kedua, seseorang dikatakan menderita diabetes mellitus jika kadar glukosa darah ketika puasa lebih dari 126 mg/dl atau 2 jam setelah minum larutan glukosa 75 gram menunjukkan kadar glukosa darah lebih dari 200 mg/dl.
Ketiga, seseorang dikatakan normal atau tidak menderita diabetes mellitus jika kadar glukosa darah ketika puasa adalah kurang dari 110 mg per dl. Dan yang terakhir, pengobatan diabetes mellitus. Secara garis besar, pengobatan dilakukan dengan dua jenis, yaitu non-farmakologi dan farmakologi. Yang pertama, pengobatan non-farmakologi, yaitu A. Latihan jasmani. Latihan jasmani dalam bentuk olahraga menimbulkan penurunan kadar gula darah yang disebabkan karena peninggian glukosa di daerah periode. 2. Pengobatan farmakologi. Pengobatan diabetes mellitus secara menyeluruh mencakup diet yang benar, olahraga yang teratur, dan obat-obatan yang diminum atau suntikan insulin. Pasien diabetes mellitus tipe 1 mutlak diperlukan suntikan insulin setiap hari. Pasien diabetes mellitus tipe 2 umumnya pasien perlu minum obat antidiabetes secara oral atau tablet. Pasien diabetes memerlukan suntikan insulin pada kondisi tertentu atau bahkan kombinasi suntikan insulin dan tablet. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak di kawasan bisnis Bahu Mall, tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3, Manado. Sangat strategis di pusat kota Manado. Buat teman-teman yang masih bingung mau masuk di universitas mana, mari gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas dan 8 program studi. Dan jangan ragu-ragu untuk masuk di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi B. Khususnya buat teman-teman yang ingin menjadi perawat, mari gabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Fakep Unpi, we care, we cure, to the core.